Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Saya ulangi urutan takrif pengenalan diri yang sebenarnya diri. Hidupnya tubuh karena nyawa. Hidupnya nyawa karena Allah. Tahunya hati karena tahunya roh. Dan tahunya roh karena Allah. Kuasa anggota tubuh kita karena adanya roh. Dan kuasa roh karena kuasanya Allah. Berkehendak pada fuad karena berkehendaknya roh. Dan berkehendaknya roh karena berkehendaknya Allah. Mendengar pada telinga kita karena mendengarnya roh. Dan mendengar roh karena mendengarnya Allah. Melihat mata karena melihat roh. Dan melihat roh karena melihat Allah. Kalau untuk diri kita yang batin, rumus pengenalannya sebagai berikut. Wujud batin hakikatnya adalah wujud Allah yang kepada kita menjadi diri rahasianya. Maksudnya bahwa tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat diraba. Hanya dengan nur imanlah yang dirasakan oleh sinar hati kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Jadi ilmu batin hakikatnya adalah sifat Allah yang kepada diri kita menjadi nyawa atau ruh. Dan ruh itulah tempat major atau sifat-sifat Allah. Sehingga dia berkuasa untuk memerintahkan kepada jasad. Dan nur batin hakikatnya adalah asma Allah yang kepada diri kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat major daripada asma Allah. Sedangkan syuhud batin hakikatnya adalah af'al Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh ini. Maksudnya pada batang tubuh kita ini adalah tempat major dan tempat kenyataan daripada perbuatan Allah. Jalannya segala amal usaha lahir dan batin yang dilakukan oleh seluruh manusia. Tetapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata karena perbuatan Allah. Hal itulah yang dinamakan penyaksian diri yang batin. Karena segala amal usaha kita yang zahir itulah yang membuktikan perbuatan pada batin kita. Itulah yang memberikan bekas karena terjadi daripada sifat batin kita yang tidak boleh dilepas daripada wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Jadi inilah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul af'al. Makanya pada saat kita melihat sesuatu apa saja sudah ternampak pada perbuatan Allah, sampai fanalah yang lain, yakni wujud zahir dan sifat zahir. Dikala itulah tidak ada lagi kecuali wujud yang batin. Sampai di sini, mulai saat ini, sekarang, hanya diri kita yang batinlah yang melihat batin atau melihat gerakan kepada zat. Dari itu, maka jelaslah sekarang kepada kita semua bahwa yang memandang dan juga yang dipandang. Dan kalau sudah mantap pandangan kita ini, maka dengan sendirinya kita akan naik ke makom baqobillah. Karena pada makom ini, seperti ucapan para ahli tasawuf, baqo itu ialah daripada Allah dan dengan Allah. Saudaraku, sang sejati, saya perjelas lagi dengan cara pandangan tersebut. Caranya ada dua macam. Yang pertama, syuhudul wahdah fil kasrah, artinya memandang yang satu kepada yang banyak. Di mana pokok pandangan kita ini
haruslah dimulai daripada syuhud batin kita. Kemudian ia naik kepada nur batin kita, dan akhirnya sampai kepada wujud batiniah. Dan pandangan yang kedua ialah syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak kepada yang satu. Untuk pandangan seperti ini, itu juga harus dimulai daripada pangkal yang pertama, yaitu wujud batiniah, yang pada hakikatnya hanya zat semata. Dan zat yang satu inilah yang telah menerbitkan ilmu batin, yakni sifat, dan juga nur batin, yakni asma. Bahkan pada pandangan syuhud batiniah, yakni af'al. Makanya apabila yang banyak itu berasal daripada yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu. Dan apabila pada sekarang ini kita sudah mengembalikan semuanya, maka tidak ada lagi wujud kecuali hanya wujud Allah semata. Seperti tamsil sebuah cahaya yang terang adalah permulaan daripada sinar matahari yang disebut dengan siang. Tetapi sebelum itu didapat, terlebih dahulu yang akan kita pandang adalah cahayanya yang terang. Kemudian barulah sinar yang meneranginya. Dan kenyataan pada sinar tersebut tentunya untuk menyatakan cahaya matahari, meskipun ia tiada nampak, karena sinar itu tidak lepas daripada matahari. Bahkan cahaya yang terang itu juga adalah untuk menyatakan adanya matahari, karena datangnya sinar daripada matahari tersebut. Jadi jelaslah, bayangan dan yang empunya bayang tiada pernah terpisahkan. Makanya apabila sudah lenyap dan fana segala yang lain daripada Allah Ta'ala, dan sudah lenyap pula segala sifat-sifat kejadian diri, yakni majur kenyataannya, maka akan tercapailah maqam baqa yang menghasilkan sebuah pandangan, ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah ma'ah. Artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak kecuali Allah besertanya. Ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah qablah. Tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah sebelumnya. Ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah ba'dah. Artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah sesudahnya. Ma ra'aitu syai'a illa wa ra'aitullah fihi. Artinya tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah di dalamnya. Akhirnya sampailah kita kepada makom yang kita cari setelah melalui fana dan fanaul fana. Dan adapun yang dimaksud dengan fana oleh para ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan kehambaan daripada nafsu basyariah, yakni nafsu daripada segala sifat-sifat kediaan dan keakuan diri kemanusiaan. Karena semua sudah takluk kepada Tuhannya, maka jadilah ia bako dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.